Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifan Azan di Rifat Channel guys. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk keliling kota Malang di musim maba ya guys ya. Kita lihat kota Malang ketika masuk di musim mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru. Mengingat bahwa kota Malang merupakan kota pendidikan yang memiliki banyak sekali kampus-kampus negeri dan kampus-kampus ternama, baik itu negeri maupun swasta ya guys ya. Dan ini saya mulai dari Easy Cost Brawijaya yang ada di Sigura-gura ya guys ya. Oke, bagi kalian yang memiliki kenangan di kota Malang, akan saya ajak untuk sedikit bernostalgia ya guys ya. Karena saya yakin bagi kalian yang pernah kuliah di kota Malang atau mengenyam pendidikan di kota Malang pasti memiliki banyak sekali kenangan ya, baik itu bersama teman-teman kalian, baik itu bersama si doi maupun bersama HTS-an gitu ya. Oke, saya mulai dari sini guys. Di depan itu ada dapur copek ya, sebelah kanan, dan kita lurus. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan di like, comment, share, dan subscribe guys, agar tetap mendukung channel ini agar tetap berkembang dan agar tetap memberikan kontribusi positif bagi kalian semua cuy. Oke, saya mulai dari sini ya guys ya. Di Sigura-gura ini banyak sekali perubahan ya dari tahun ke tahun, yang pastinya di area sini itu menjadi pusat bisnis kuliner gitu ya. Bagi kalian yang mau membuka usaha kuliner di kota Malang, di Sigura-gura ini menjadi salah satu tempat yang bisa kalian jadikan opsi ya, karena di sini itu dekat dari beberapa kampus ya, baik dari UIN, UB, UM, ITN, Unisma juga dekat ya, UMM kampus 2 juga dekat cuy. Jadi ini kita berada di depannya ITN, Institut Teknologi Nasional Kota Malang ya guys ya. Lokasinya ada di sini, di jalan mana ini? Jalan Sumbersari atau jalan mana ini? Saya kurang tahu ya. Atau di jalan Sigura-gura ya. Sebelah kanan ini Kampus Teknologi dan Inovasi Teklenya. Dan ini mahasiswa UB ya guys ya. Terlihat masih mengenakan baju ospek ya. Perlu kalian ketahui bahwa di PKKMB UB itu sangat seru sekali cuy. Jika kalian menyimak dari berbagai platform media sosial ya, entah itu TikTok, terutama TikTok ya, itu yang mendominasi FYP TikTok itu anak-anak UB, karena memang PKKMB-nya itu seru cuy. Mulai dari perkenalan, kegiatan-kegiatannya gitu ya. Tapi kalau soal kreasi dan kreativitas Papermove itu menurutku masih ngerinan UM ya cuy ya. Cuman kita belum tahu di PKKMB yang 2025 ini seperti apa ya. Karena dari yang dulu-dulu itu UM selalu memberikan gebrakan yang sangat luar biasa cuy untuk Papermove-nya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan di depan itu kita sudah masuk di Jalan Veteran ya, dimana di sebelah kiri itu ada kampus Universitas Brawijaya, dan nanti lurus sedikit sebelah kanan itu ada kampus Universitas Negeri Malang ya. Jadi tidak heran jika kalian memilih kota Malang sebagai kota pendidikan atau untuk melanjutkan dunia pendidikan, itu tidak salah sama sekali ya guys ya. Dan di depan itu ya ada banyak sekali para ojek-ojek online gitu ya, yang tengah menanti orderan di sini. Widih, mantap sekali ini UB. Kalau kalian tahu bahwa UB ini, waduh, di sini masih banyak sekali orang-orang yang jual Starling ya guys ya. Bahkan di kopi-kopi keliling ini juga banyak ya. Apa itu namanya? Ya Starling lah ya, Starbucks keliling gitu cuy. Jadi seperti itu teman-teman. Dan perlu kalian ketahui bahwa mahasiswa UB itu berangkat ospeknya, berangkat kegiatan PKKMB-nya itu sebelum subuh cuy. Jadi 3:30 itu jalanan
Sumbersari, Jalanan Gajayana itu sudah ramai sekali sih, dan sudah dipenuhi dengan maba-maba UB ya. Karena menurut informasi yang ada di berbagai platform media sosial itu, terutama di IG-nya Berita Malang gitu ya, Info Malang Raya itu, jam setengah 4 itu para ojek online itu sudah di banjiri orderan sih. Jadi kalau kalian menjadikan tempat Malang sebagai tempat perantauan untuk mengais rezeki di berbagai sektor, kota Malang ini sangat berpotensi sekali gitu ya. Karena semakin banyaknya mahasiswa baru, maka perputaran ekonomi di sana juga semakin meningkat cuy. Baik itu dari segi kuliner, dari segi kos-kosan, maupun dari segi pekerja ojek online gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Memang kota Malang ini worth it sekali sih ya, baik digunakan untuk melanjutkan pendidikan atau melanjutkan hidup, atau merantau untuk kerjaan. Ini sangat enak sekali ya kota Malang ya. Selain memiliki suasana yang indah, suhu yang dingin, sejuk, bersih, kota Malang juga sangat berpotensi untuk memperbaiki ekonomi yang ada gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Karena lokasi kampus satu dengan kampus lainnya itu sangat berdekatan sekali teman-teman. Bahkan di kota Malang sendiri itu banyak sekali kampus-kampus ternama cuy, seperti UB, UM, UIN, Unisma, UMM itu ada di kota Malang cuy, dan beberapa kampus swasta lainnya gitu ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu cuy, karena saking banyaknya cuy. Di sini juga ada Polinema kok, cuman lokasinya itu ada di Suhat, dekatnya UB yang sebelah Suhat guys, Soekarno Hatta ya. Kalau yang di veteran itu yang berdekatan dengan UB itu UM ya, Universitas Negeri Malang, dan UMM kampus 2 gitu ya, yang ada di Jalan Bendungan Sutami ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita ambil lurus saja guys, kita ke Orodowo ya. Nanti kita mengarah ke mana, ke UPT PLN lah ya. Kita berikan jalan dulu guys untuk mobil-mobil ini. Wih, ada expander gak? Oke, kita lurus. Kalau ke kanan itu nanti kita nyampe di Taman Ijen ya guys ya. Berhubung saya mau menggunakan rute yang agak jauh, maka saya putuskan untuk lewat sini cuy. Dan kembali lagi guys, suasana kota Malang menuju pergerakan mahasiswa baru, menuju tahun ajaran baru ini sangat ramai sekali ya, dan sangat macet sekali di beberapa titik cuy. Jadi bagi kalian yang mau keluar ke kota Malang, atau mau motoran, atau mau refreshing di kota Malang, itu usahakan untuk tidak membarengi maba-maba masuk, membarengi orang pada berangkat kerja gitu ya. Kalau kalian mau keluar sekedar refreshing itu usahakan di jam 10 gitu ya. Itu kendaraan rame, cuman tidak macet cuy. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian berangkatnya jam setengah 7 atau jam 4 sore, setengah 5 sore, itu kemungkinan besar akan terjebak macet guys. Jadi seperti itu ya. Mungkin ya salah satu alasan UB memasukkan PKKMB sebelum subuh ya, mungkin itu alasannya guys ya. Mungkin agendanya itu setelah subuh, pas agenda sudah dimulai, jadi bisa mengurangi kemacetan yang ada di beberapa titik gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui, tahun ini UB itu menerima mahasiswa sekitar 18.000 guys. Bayangkan, satu kampus menerima mahasiswa 18.000 mahasiswa baru cuy. Itu baru UB, belum UM, belum UIN, belum Unisma, belum UMM. Nah, jadi seperti itulah guys. Karena mungkin ya untuk ajaran tahun baru ini, mahasiswa yang masuk di kota Malang dari luar kota itu kemungkinan ya puluhan ribu guys.
Jadi wajar saja kalau Kota Malang ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri ya, karena memang di sini banyak sekali kampus-kampus ternama dan kampus-kampus yang memiliki akreditasi yang sangat bagus gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan bagi kalian yang belum keterima untuk melanjutkan pendidikan di universitas yang kalian tuju di Kota Malang, jangan berkecil hati ya. Tetap nikmati proses hidup kalian masing-masing gitu ya. Bagi adik-adik SMA gitu ya yang baru lulus dan belum keterima di Kota Malang, di kampus-kampus impian kalian gitu ya, jangan berkecil hati dan tetap melakukan kehidupan dengan maksimal gitu ya. Karena kalian harus percaya bahwa kesuksesan itu tidak mulu tentang berasal dari bangku perkuliahan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Tetap jangan kecil hati ya. Mungkin di tahun-tahun berikutnya kalian akan mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Kota Malang gitu ya. Jadi seperti itu teman. Tetap berusaha guys. Jangan kendor. Jadi seperti itu. Dan bagi kalian yang sudah keterima untuk mengenyam pendidikan di Kota Malang, di kampus-kampus impian kalian, di kampus-kampus yang kalian tuju, pesan saya sih, gunakan waktu kalian sebaik mungkin gitu ya. Jangan sampai tujuan utama kalian itu direnggut oleh hal-hal yang tidak berguna gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Karena saya itu berpengalaman, saya sudah tahun-tahunan hidup di Kota Malang guys. Dan saya itu perantau ya guys ya. Saya itu bukan asli Kota Malang jadi BTW. Jadi saya tahu betul bahwa ditata dulu niat kalian, bagi kalian yang baru menjadi mahasiswa baru gitu ya. Ditata niat kalian dan usahakan untuk tetap fokus di tujuan utama kalian gitu. Jadi kalian kesini itu untuk kuliah, untuk melanjutkan pendidikan ya, usahakan itu yang terbaik gitu ya, agar datang ke sini cepat dan lulus cepat untuk membahagiakan orang tua gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Sebahagia-bahagianya orang tua itu melihat anaknya lulus dari bangku perkuliahan gitu ya. Karena saya itu pengalaman guys. Dan saya akui memang saya kuliahnya itu molor banget gitu ya. Jadi seperti itu. Wih, di sini kantor wali kota Kota Malang gitu ya. Dan bagi kalian mahasiswa baru yang baru ke Malang, usahakan untuk untuk tidak mudah terpengaruhi ya, karena pergaulan di Kota Malang ini mungkin tidak sama dengan pergaulan yang ada di daerah asal kalian gitu ya. Karena saya yang dari Bojonegoro pertama kali ke Malang itu juga kemarin itu sangat shock guys. Melihat pergaulan Malang yang sebebas ini dan selos ini. Saya itu agak sedikit kaget ya, tapi semua itu harus dilandasi dengan penuh pengereman, penuh filter lah ya istilahnya. Pinter-pinternya kita untuk memilih tempat dan memilih teman dan memilih circle gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Itu mungkin pesan-pesan yang dapat saya sampaikan ya guys ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa baru gitu ya. Dan saya ucapkan sekali lagi bagi mahasiswa baru yang keterima kuliah di kampus-kampus impian kalian di Kota Malang, saya ucapkan selamat datang di Kota Malang, selamat berproses dan selamat menimba ilmu. Semoga apa yang kalian cita-citakan di kota ini bisa tercapai, dan apa yang kalian cari di kota ini bisa kalian dapatkan gitu ya. Kalian nanti akan melihat bagaimana proses hidup di Kota Malang yang sebenarnya guys. Jadi seperti itu ya. Oke, kini sudah ada di alun-alun Kota Malang kayak ini, alun-alun Merdeka Kota Malang ya. Jadi seperti ini untuk kondisi malam harinya guys. Kalau ini lurus nanti kalian akan nyampe di Pasar Besar, dan kalau lurus terus nanti kalian akan nyampe di Kecamatan Sukun ya. Ini masih ikut di Kecamatan Klojen kayaknya ya. Dan nanti kalau lurus itu kalian akan nyampe di jalan mana? Bingkil atau mana itu ya.
yang lokasinya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin ini saja guys video yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bagi kalian yang mahasiswa baru, mudah-mudahan kerasan berada di Kota Malang ya. Saya rasa sih kebanyakan kerasan ya, karena saya sendiri juga kerasan sih untuk berada di Kota Malang deh. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi obat rindu bagi kalian semua yang tengah merindukan Kota Malang ya guys ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah kata yang baik saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa tumbuh, berkembang, dan agar channel ini bisa memberikan kontribusi positif bagi kalian semua. Jadi oke, saya pamit undur diri. Salam satu aspal, bye bye. Terima kasih.